Modal bilang, "Hai guys, bisa dapat puluhan sampai ratusan juta." Gimana caranya? Mungkin kamu sering dengar, sekarang mau jadi orang terkenal itu gampang. Modal good looking bisa terkenal. Modal joget-joget doang bisa terkenal. Modal bikin konten bucin bisa terkenal. Punya banyak followers bisa dapat cuan dan endorse sana sini. Cuma modal story 15 detik bisa dapat duit jutaan. Terlihat gampang kan? That's why banyak generasi sekarang bercita-cita menjadi selebgram atau YouTuber. Menjadi kaya dengan membuat konten, why not? Karena profesi selebgram atau YouTuber cukup menjanjikan, apalagi di era ekonomi yang serba tidak pasti. Kamu pasti sudah mendengar berita mengenai resesi dan menurunnya perekonomian dunia saat ini kan? Resesi yang diakibatkan oleh pandemi yang kita alami 3 tahun belakangan berujung ancaman terjadinya inflasi dan daya beli masyarakat menurun. Bahkan banyak pekerja terdampak PHK karena perusahaan gulung tikar. Nah, profesi selebgram atau YouTuber ini bisa jadi pilihan pekerjaan untuk menambah penghasilan. Pekerjaan yang bisa dilakukan di mana aja, bisa bikin konten dari rumah, kafe, dan tempat-tempat yang lagi kamu kunjungi. Kalau kita flashback sedikit, sejak pandemi 2019 lalu, banyak kita temui selebgram atau YouTuber baru yang sekarang penghasilannya bisa puluhan hingga ratusan juta. Salah satu influencer yang sukses besar saat pandemi adalah Raja TikTok, Khaby Lame. Pria berdarah Senegal Italia ini awalnya adalah seorang pekerja pabrik di pinggiran kota Turin, Italia. Karena pandemi, dia kehilangan pekerjaannya yang kemudian mencoba mengunggah konten video pendek di TikTok. Konten-kontennya mungkin terlihat mudah, hanya memberi reaksi tanpa suara terhadap peristiwa tidak masuk akal di dunia. Tapi, konten inilah yang menjadikannya Raja TikTok sejak Juni 2020. Setelah 2 tahun Khaby Lame menjadi Raja TikTok, penghasilannya sekarang diperkirakan mencapai 200.000 USD atau setara dengan 2,8 miliar per bulan. Lalu, gimana dengan Indonesia? Menurut data Social Buzz, sejak Maret 2020, selebgram atau YouTuber yang terdaftar pada perusahaan mereka meningkat dari 2.000-an menjadi 7.000-an lebih setiap bulannya. Adanya pembatasan aktivitas ketika pandemi membuat banyak orang mencari alternatif kegiatan bahkan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Alasannya beragam, tapi mayoritas karena mengobati rasa jenuh. Selebgram atau seleb TikTok Indonesia yang lahir di zaman pandemi ada banyak sekali. Di antaranya Tasya Revina yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Netizen. Ada Fadlan Holao dengan konten-konten impersonate-nya yang sukses, dan masih banyak lainnya. Sementara itu kalau kita mau ngomongin selebgram sekaligus YouTuber yang paling sukses di Indonesia, kita pasti nggak akan melewatkan orang-orang ini. Mari kita intip siapa saja selebgram atau YouTuber Indonesia terkaya hingga penghasilannya yang bikin Sobat Miss Queen menjerit. Pertama, Ria Ricis. Kalau yang satu ini rasanya nggak perlu lagi disebutin jumlah kekayaannya. Ria Ricis sekarang jadi YouTuber perempuan nomor 1 di Indonesia dengan jumlah subscriber 30,6 juta. Karena itu, ia disebut sebagai selebgram terkaya di Indonesia. Rumor pendapatannya mencapai 200 juta lebih setiap konten yang dibuat. Gimana Ria Ricis mendapatkan penghasilan dengan jadi selebgram atau YouTuber? Dari AdSense konten YouTube, endorsement, atau bisa juga dengan jadi brand ambassador. Kalau kamu perhatiin, video Ria Ricis tidak pernah sepi penonton. Kalau dihitung-hitung menggunakan metode BART, dengan $1 untuk 1.000 views, bisa disimpulkan jika video Ria Ricis ditonton oleh 1 juta orang, maka pendapatannya dari video tersebut sekitar 15 juta rupiah. Dengan kurs saat ini 15.000 rupiah. Wow, angka yang gila bukan? Lanjut, selebgram yang kedua ada Rachel V-nya. Selebgram yang akrab disapa Bunda ini memiliki kekayaan yang fantastis,
Ibu dua anak ini memiliki 7M followers di Instagram. Meski sering terkenal skandal dan dapat berita yang tidak mengenakan, tetapi nyatanya dia masih menjadi salah satu selebgram yang powerful, akan fansnya banyak dan loyal. Nggak heran, ada banyak pemilik online shop yang rela membayar mahal untuk mempromosikan produk mereka di akun Rachel V-nya. Karena testimoni dari para seller, fans Rachel ini akan menyerbu produk-produk yang ia review. Gokil! Tarif endorse-nya disebut lumayan tinggi, mulai dari 25 juta sampai 100 juta per bulan. Dan kabarnya, harga endorse-nya terus meningkat. Kalau kamu sebagai business owner, siap untuk kerja sama bareng Rachel. Ketiga, Awkarin. Awkarin sempat viral di zamannya dan menjadi role model bagi remaja feed Instagram yang estetik dan niat. Juga gaya hidup yang bebas dan terlihat nyaman menjadi diri sendiri. Sekarang dia disebut sebagai salah satu selebgram Indonesia paling dikenal dengan kekayaan yang sangat menggiurkan. Di umurnya yang terbilang muda, Awkarin sukses membangun banyak bisnis, membuat konten-konten yang menarik dan menerima endorse hingga 100 juta per bulan bahkan lebih. Selain itu, Awkarin seringkali melakukan kegiatan sosial dan off-air untuk membagikan tips-tips memanfaatkan sosial media sebagai ladang cuan. Menarik kan? Keempat, Anya Geraldine. Salah satu selebgram yang terkenal akan kontroversinya dan keseksiannya adalah Anya Geraldine. Mungkin banyak netizen, khususnya cowok, yang memfollow akun Anya Geraldine hanya untuk sekedar cuci mata. Hayo ngaku. Meski begitu, Anya Geraldine tak menampik bahwa kekayaan dia ini berasal dari sosial media atau menjadi selebgram. Anya Geraldine sangat memanfaatkan sosial medianya dengan sangat baik hingga bisa mendapatkan penghasilan 5 juta hanya sekali posting. Kebayangkan gimana enaknya jadi selebgram? Kelima, Keanu Alg. Selanjutnya ada selebgram Keanu Alg yang juga menjadi sorotan publik setelah secara gamblang menyatakan tarif endorse mencapai 1 miliar. Saat ini total followersnya sekitar 5M lebih. Tidak heran kalau Keanu masuk ke dalam jajaran selebgram terkaya di Indonesia. Setelah intip penghasilan mereka dari media sosial, sekarang mungkin kamu berpikir cukup menarik dan mudah dilakukan. Membuat konten yang menarik gak semudah yang kamu bayangkan. Kamu harus research, harus trial error, harus ngerasain gak ada views sama sekali, yang like sedikit dan masih banyak lainnya. Belum lagi tuntutan sana-sini, yang dimana kamu harus tampil oke, walaupun hidup lagi sedih-sedihnya. Maka dari itu, sebelum memutuskan jadi selebgram atau YouTuber, simak dulu nih tips-tipsnya biar bisa cuan. Check in out. Pertama, bangun personal branding. Pertama, untuk menjadi selebgram atau YouTuber, kamu harus membangun personal branding yang menarik. Kalau kamu adalah seorang yang humoris, kamu bisa membuat konten lucu, komedi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Keanu Alg yang membuat konten celotehan dan ekspresi yang lucu, sehingga Keanu dikenal sebagai selebgram lucu. Kedua, menentukan niche. Setelah menentukan personal branding, selanjutnya kamu harus menentukan niche untuk konten yang kamu posting. Sebagai contoh, kalau kamu membuat konten make up, maka niche yang kamu sasar adalah perempuan yang suka make up, anak muda, MUA, kecantikan, dan lain-lain. Ketiga, prioritaskan konten. Content is king. Untuk menjadi selebgram atau YouTuber sukses, kamu harus memperhatikan konten yang kamu posting. Mulai dari kualitas foto atau video, isi kontennya, caption yang ditulis, hashtag, dan lain sebagainya. Utamakan isi konten yang dibuat sesuai dengan personal branding kamu dan niche kamu. Isi konten harus menampilkan hook yang menarik, topik yang akan dibahas, isi kontennya, dan call to action. Sebagai contoh, kalau kamu mau membuat konten fashion, kamu bisa mulai dengan hook UUTD kalau mau ketemu camar. Lanjut, topik yang dibahas adalah pakaian yang cocok kalau mau ketemu camar waktu dinner. Setelah itu, isi kontennya, kamu bisa kasih tips mix and match pakaian, kasih tahu baju yang cocok untuk warna kulit gelap, hijab yang cocok untuk muka bulat, dan lain-lain. Dan yang terakhir,
kamu harus kasih call to the action. Kamu bisa arahkan penonton kamu untuk beli produk yang kamu gunakan, atau sekedar ucapan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Keempat, jaga loyalitas dan engagement followers. Jaga hubungan dengan followers, ibarat kayak jaga jodoh orang. Kamu harus tetap menjaga loyalitas dan tetap berinteraksi dengan followers agar mereka merasa dekat dengan kamu. Bisa dengan membalas komen atau DM mereka. 5. Konsisten. Consistency is the key. Banyak selebgram atau YouTuber gagal karena mereka tidak konsisten. Merasa udah capek-capek bikin konten tapi dapat like dan viewers sedikit terus langsung ngeluh dan berujung udahan. Atau merasa udah dapat banyak atensi dari netizen tapi malas buat konten. Ya, ujung-ujungnya followersnya juga bakal kabur. Keenam, kolaborasi. Terakhir, kamu bisa melakukan kolaborasi dengan selebgram lain. Dengan kolaborasi bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena secara tidak langsung dapat saling memperkenalkan diri pada followers partner kamu itu. Simbiosis mutualisme lah istilahnya. Setelah konsisten dalam membuat konten dan anggap aja nih one day kamu bisa nentuin harga yang kamu mau loh. Kayak beberapa selebgram yang ini nih. Kamu bisa lihat sendiri berapa jumlah harga yang mereka patok beserta jumlah followers yang mereka miliki. Jadi gimana? Masih tertarik jadi selebgram atau YouTuber? Atau mau langsung action setelah nonton video ini? Komen di bawah ya! Jangan lupa subscribe channel kami untuk kamu yang mau dapat info menarik seputar dunia perduitan dan menjadi kaya raya. Dan udah nggak nanya lagi kapan kaya. Thanks for watching and see you!